Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita lanjutkan lagi latihan TIU CPNS-nya yang kedua setelah sebelumnya yang pertama. Di video yang kedua ini kita akan membahas 6 buah soal yang sudah saya bagikan di video yang pertama dengan harapan kalian ngerjain terlebih dahulu. Nah, ini saya berikan lagi 6 soal itu. Ini dia, ini 2 soal pertama. 2 soal berikutnya. Dan ini 2 soal yang terakhir. Saya harap kalian sudah ngerjain terlebih dahulu ya, sebelum melihat pembahasannya yang sebentar lagi akan saya kerjakan. Di akhir video saya akan berikan 5 soal untuk kalian kerjakan juga untuk latihan. Pembahasannya akan saya berikan di video yang akan datang. Oke, kita bahas ya. Saya mulai dari soal pertama atau nomor 6. Gimana cara cepatnya untuk menemukan jawaban dari soal yang seperti ini? Air itu sama dengan air titik-titik. Pertama, triknya ini harus linear, harus searah. Air harus sama hubungannya, air apa? Itu harus sama. Harus searah, itu pertama. Kedua, kata yang seletak harus bersesuaian. Itu kata benda, air ini kata benda. Gitu juga yang sini berarti harus bersesuaian dengan yang sini, yang seletak. Air itu kan kata benda, berarti titik-titik ini harus kata benda. Sekarang kita lihat kalau yang A mengalir itu kata benda atau bukan? Kan bukan, berarti salah. Panas, bukan kata benda, salah. Sejuk, bukan kata benda, salah. Uap, ya kata benda, ada kemungkinan. Kabut, ya kata benda, ada kemungkinan. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Sekarang kita lihat perubahannya tadi. Es menjadi air harus sama dengan air menjadi apa? Sekarang kita lihat. Air itu kan berubah, mencair ya. Berarti kalau gitu air ini berubah menjadi apa? Berarti kan perubahan selanjutnya. Air mungkin menguap menjadi uap. Nah, kalau kabut kan, mengapa dia kok jadi kabut kan nggak tahu kita. Nah, jadi perubahannya itu pasti menguap sehingga dia menjadi uap. Yang D jawabannya. Nomor 7. Marah titik-titik harus sama dengan titik-titik menangis. Nah, sekarang kita lihat linear enggak dia. Yang A, marah mencaci hubungannya gimana? Ekspresinya kan bisa itu. Marah ekspresinya mencaci. Apakah sama dengan sedih menangis? Sedih itu ekspresinya menangis. Ya, benar. Berarti ini ada potensi. Lihat yang B. Marah kecewa hubungannya gimana? Marah karena kecewa. Karena ya. Sekarang kita lihat sakit karena menangis. Bener nggak? Kebalik, harusnya menangis karena sakit. Berarti ini nggak cocok ya. Yang C. Marah teriak. Ekspresinya marah diekspresikan dengan teriak. Misalnya gitu. Sama nggak dengan senang diekspresikan dengan menangis? Oh, kan nggak cocok ya. Berarti bukan kalau gitu. Sekarang yang D. Marah cemberut. Marah kok cemberut? Gimana itu? Ya, bisa jadi ekspresinya ya. Apakah sama dengan murka? Ekspresinya itu menangis enggak? Tentu enggak ya. Berarti ini juga enggak cocok. Sekarang yang E. Marah pukul. Marah diekspresikan dengan pukul. Oke, boleh ya. Apakah sama dengan takut menangis? Takut tuh ekspresinya menangis? Bukan dong, masa takut tuh menangis ya. Berarti enggak cocok. Kalau gitu yang paling cocok adalah yang A. Gitu. Jadi harus linear, kemudian kata yang serta itu harus sama. Kalau benda, kata benda. Atau misalnya kata kerja, harus kata kerja juga. Lanjut yuk, nomor 8 atau soal ketiga. Diketahui perbandingan banyak ikan di kolam A
dengan banyak ikan di kolam B adalah 3:5. Jika selisih ikan di kedua kolam adalah 100, total atau jumlah ikan di kedua kolam itu berapa? Gimana? Trik tercepatnya. Kita bikin gini. Di kolam A, di kolam B itu perbandingannya 3:5. Ini perbandingan ya. Kemudian ada selisih. Ditanya itu total atau jumlahnya. Berarti ada selisih, kita bikin sini, ini kurang tuh selisih ya. Plus ini misalnya jumlah. Nah, selisihnya berapa? Ini perbandingan loh sini. Berarti yang sebarisnya harus semuanya perbandingan itu. Selisih, berarti selisihnya berapa ini? 2. Ini jumlahnya berapa ini? Jumlah dari A dan B, 8. Kemudian lihat selisihnya 100. Itu realnya. Kalau ini perbandingannya. Realnya kita bikin baris berikutnya. 100, berarti selisihnya 100. Pertanyaannya totalnya berarti yang sini berapa? Lihat, 2 ke 100 kali 50. Berarti ini ke sini juga sama, kali 50. 8 kali 5 itu 40, ada 0 sini berarti 400. Inilah jumlah ikannya. Selanjutnya, nomor 9. Endo memperkirakan persediaan makanan untuk 360 ekor ayamnya akan habis dalam waktu 15 hari. Jika hari itu ayamnya dijual 60 ekor, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Gimana cara mudah dan cara cepatnya? Oke, kita bikin dulu tabelnya ya. 360 ekor ayam, makanannya itu cukup untuk waktu 15 hari. Jika hari itu ayamnya dijual 60, artinya berkurang dong ayamnya. Berkurang 60 berarti tinggal 300 ekor ayam. Persediaan makanan itu akan cukup untuk berapa hari? Misalnya ini X. Perhatikan, ayamnya makin sedikit ya. Ayamnya makin sedikit berarti persediaan makanan itu justru makin lama, ya nggak? Artinya harinya tuh makin besar. Nah, ini makin kecil atau makin besarnya ini ke atas, ini justru makin besarnya ke bawah. Yang seperti ini namanya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan itu ada 2 ya. Saya tulis di sini deh. Pertama senilai, kedua berbalik nilai. Cara cepatnya dan cara mudahnya, senilai itu kali silang. Berarti ini kali sana sama dengan ini kali sana. Kalau senilai. Berbalik nilai kali sejajar. Ini kalau berbalik nilai. Dan soal nomor 9 ini ternyata ini berbalik nilai. Berarti kali sejajar. 300 kali X sama dengan 360 kali 15. Nah, itu namanya kali sejajar. Kita coret nih. Bisa dibagi 6. Ini 5 bagi 6 ini 6. Ya. Sorry, ini kok X. Ini salah ini. Harusnya apa itu? Kan 360 dikali 15 ya. Ini 15. Kemudian ini bisa dicoret bagi 5. Ini 1, yang sini 3. Dah. Berarti yang kiri X, yang kanan 6 kali 3 itu 18. Berarti cukup untuk 18 hari. Yang B. Selanjutnya, nomor 10. Seorang pedagang memperoleh untung 20% dari harga beli. Jika 20% keuntungan disumbangkan, masih terdapat sisa keuntungan, yaitu 32 juta. Pertanyaannya harga belinya berapa? Cara mudahnya gimana? Ada untung, ada harga beli ya. Kita bikin tabelnya dulu, beli, untung. Menurut saya ini yang paling enak ya pengerjaannya. Harga beli itu selalu 100%, ingat. Harga beli itu selalu 100%. Dan untungnya ini 20% dari harga beli. Berarti ini 20%. Jika 20% keuntungan disumbangkan, berarti ada sumbangan. 20%, tapi ini 20% dari keuntungan ini. 20% keuntungan. Berarti 20%-nya itu dari keuntungan.
Kalau gitu untungnya ini kita bikin 100 atau 100%. Nah, ini berarti 20%. Nah, gitu. Terdapat sisa keuntungan. Berarti sisa keuntungan sumbangan 20% berarti masih ada sisa keuntungan, yaitu 80%. Nah, ini perbandingannya harus kita bikin sama ini. Bikin sama ini, sorry, kehapus. Ini dibikin sama. Jadi berapa? Jadi 100 saja ya. 100% atau 100 ya. Perhatikan yang seletak ini harus dikali sama. Oh, ini kali 1 atau tetap ya. Berarti kalau gitu ini juga tetap, ini 20, di sini 80. Sementara yang ini yang sebaris, ini kok jadi 100 kan kali 5. Berarti ini juga harus kali 5. 100 kali 5, 500 ya. 500. Dah, sekarang kita lihat yang diketahui soal. Terdapat sisa keuntungan, sisa tadi yang sini yaitu 32 juta. Berarti ini 32 juta. Pertanyaannya, harga beli keseluruhan, berarti harga beli yang sini. Nah, ini berapa? Perhatikan perubahannya. 8 jadi 32, kan kali 4. Nah, kita cukup ambil ininya aja. Nolnya kita abaikan ya. Berarti ini 01 tuh kita abaikan. Berarti kali 4. Oh, kalau gitu kali 4 nih. 50 kali 4, 5 kali 4 20, ada 01 berarti 200. 200 juta yang D. Lanjut, nomor 11 atau nomor terakhir dari video yang kedua. Diketahui rata-rata dari 3 bilangan adalah 6. Kita nggak tahu bilangannya, misalnya A, B, C. Rata-ratanya adalah 6. Rata-rata itu apa sih? Kalau rumusnya jumlah dibagi banyak. Berarti A tambah B tambah C, banyaknya 3, dibagi 3 sama dengan 6 gitu ya. Tapi pengertiannya apa? Pengertian itu gini sebenarnya. Karena rata-ratanya 6, walaupun ini angkanya tidak harus sama, ya bisa beda. Tapi kalau dianggap sama, karena rata-rata 6, berarti masing-masing itu adalah 6. Berarti ini 6, 6, 6. Bisa dianggap gitu. Tapi aslinya ini mungkin aja berbeda. Hanya karena rata-rata 6, kalau dianggap sama, berarti masing-masing itu jatuhnya adalah 6. A6, B6, C-nya 6. Bisa dianggap seperti itu. Kalau gitu ketemulah ini jumlahnya. Berarti 6 tambah 6 tambah 6, 18 ya. Selanjutnya, dan rata-rata 2 bilangan lainnya, berarti bilangan yang berbeda. Anggap aja D sama E. Adalah 9 rata-ratanya itu. Karena rata-rata 9, walaupun aslinya ini bisa berbeda, maka ini bisa kita anggap semuanya itu 9. Nah gitu. Berarti ketemulah jumlahnya. 9 tambah 9 berarti 18 juga. Pertanyaannya, rata-rata dari 5 bilangan ini. Berarti bilangannya ini loh. Sama ini. Rata-rata. Jumlah dibagi banyak ya. Atau saya tulis dulu nih. Rata-rata jumlah A tambah B tambah C tambah D tambah E, semuanya itu dibagi banyak berarti bagi 5. Nah sekarang kita hitung. Dan A ditambah B ditambah C ini jumlahnya kan 18. Nah ini jumlahnya 18. Sementara yang ditambah E ini jumlahnya juga 18 ya. Berarti kalau gitu ditambah 18. Ini ditambah ya soalnya ya. Per 5. Sama dengan 36 per 5. 36 bagi 5 itu 7. Harusnya 35 sisa 1. Koma jadi 1 0 atau 10 bagi 5. 2. 7,2. Yang C. Oke, bagaimana dengan kerjaan kalian? Sudah benar atau belum? Yang masih salah, lihat lagi caranya seperti ini. Atau mungkin caranya berbeda, lihat lagi kalau barangkali di sini caranya mungkin lebih enak ya. Mudah-mudahan manfaat, dan di video yang selanjutnya akan saya bahas 5 buah soal ya. Ini saya kasihkan terlebih dahulu untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Ini 2 yang pertama ya. Dua selanjutnya. Dan ini yang terakhir, 5 soal. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu.
Diperbanyak latihan, latihan. Mudah-mudahan nanti pas ujian CPNS kalian lancar ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan jika menurut kalian video ini bisa bermanfaat buat orang lain, share ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.